Halo, selamat pagi. Kali ini saya ada tamu ya, Mas Agus dari Sanggar Tari Dian Laksita. Kita. Ya, ngobrol sedikit Mas Agus. Boleh, monggo. Eh, kapan itu Dian Laksita mulai berdiri? Dialog kita mulai berdiri tahun 92. 92 ya. Iya. Awal pertama muridnya berapa? Awal pertama itu 8 anak. 8 anak, sekarang Sekarang hampir 180-an. 180 ya. Iya. Kemudian ini usia Pak? Usia Dari siapa? Padepokan saat ini mencapai usia ke 30 tahun. 30 tahun ya. Iya. Di alamannya Di Jalan Abimanyu, RT 1 RW 6, Kelurahan Kebon Manis. Kemudian gini, kategori untuk siswanya itu ada jenjang usia atau gimana? Ya, kita menerapkan dengan jenjang usia dari usia 0 kecil atau TK kecil sampai dengan umum. Itu dalam waktu jenjangnya itu dari mulai jam 8 sampai jam 9 SMA, jam 9 sampai jam 10 itu SMA SMP, lalu jam 10 itu TK, jam 11 nanti SD sampai dengan jam 1. Kemudian untuk tariannya Mas Agus, tariannya itu apakah khusus tradisional apa juga tarian modern? Ya kebetulan kami sudah punya komitmen kita tradisional. Tari kita tradisional ya, yang tradisional. melestarikan budaya Iya. ya. Khusus tarian Jawa atau Kalau di Atau kami daerah itu lain? meliputi beberapa provinsi yang ada, walaupun tidak semuanya, tetapi insya Allah setiap tahunnya dalam ujian itu kita selalu membawakan tari kreasi baru, lalu ada Banyumasan, lalu yang penting itu setelah anak duduk di SD kelas 6, kalau mau pentas uji dia wajib bisa klasik. Jadi Wajib ya? ujiannya juga harus ada klasiknya. Nah kebetulan tahun ini kita materi klasiknya itu ada 7 materi klasik. Apa itu? Itu ada Gambyong Parianom, lalu ada Dwi Tunggal, lalu ada lagi Gunung Sari, lalu ada Tari Merak, lalu ada satunya lagi ada Kelinci. Berarti untuk peminat atau antusias dari masyarakat cukup besar ya terhadap. Kalau di tempat saya, alhamdulillah dari tahun ke tahun, buktinya pada waktu zaman tahun 98, 99 waktu itu krisis moneter, dari sekian jumlahnya tinggal sekitar 50-an, alhamdulillah tahun 2000 Tambah lagi. meningkat lagi. Lalu puncaknya itu tahun 2020 kita pentas uji 200 anak. Terus gini Mas Agus, untuk mungkin ada yang minat kan, pengen ikut apa, belajar di situ. Untuk SPP-nya atau biayanya berapa? Ya, kalau kita tidak menerapkan sistem bulanan, tetapi kita terapkan sistem sekali dia datang. Oh gitu ya. Iya. Jadi Begitu kalau datang bayar. iya gitu. Tapi lalu di balik SPP itu ada tabungan pentas uji. Jadi sekalian anak-anak itu nabung untuk Oh kegiatan gitu. pentas uji. Jadi saat ujian udah nggak bayar lagi. Iya, saat ujian ya tergantung orang tuanya yang bagaimana. Apakah dia ikut aktif nabung atau tidak. Biasanya bagi yang mampu kan nyuwun sewu sekali budak aja, Iya. besok aja sekalian gitu. Oh. Kemudian untuk prestasi yang pernah diraih apa aja? Ya kalau prestasi itu kalau di tingkat SD, SMP, SMA di Kabupaten Cilacap gini, anak-anak itu kan anak-anak sekolah. Satu contoh misalkan Dian Laksita anaknya sekolah di SMP 1. Ya. Alhamdulillah di SMP 1 dari siswa yang diikutkan misalkan dalam Popda Seni atau FL2M itu misalkan ada 5 anak pasti 3 dari Dian Laksita. Jadi kalau Juara ya? iya itu maka bisa dikatakan ya selalu juara. Tapi ya pembinanya dari guru sekolahan itu. Di SMP 1 ada Mas Bambang. Ya. Lalu di SMP 2, di SMP 3 ada Dian, SMP 2 ada Bu Wati dan sebagainya. Tapi kalau secara Dian Laksita, ya juara nasional pernah Dian ya? Laksitanya. Itu waktu itu kita mengikuti kegiatan di Candi Boko, lalu ada lagi di Borobudur Festival kita juara 3 nasional. Lalu di Tulungagung kita juga juara 3 nasional.
Itu kalau di tingkat padepokannya. Oke Mas Agus, terima kasih Siap. bincang-bincang singkat dengan Mas Agus dari Sanggatari Dian Kita, silakan. Oke, Oke. siap. Makasih.